Ya, halo semuanya, selamat datang di podcast Bola untuk Semua Tiang Jauh. Dari Bola Adalah Teman, I'm your host Popo Kusen, bukan Pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas soal Premier League. Dan karena sekarang lagi Euro, sama sedikit Copa America sih, maka kita akan ngebahas itu juga. Tapi lebih banyak ngebahas Euronya ya. Karena ya memang biasanya kita ngebahas Premier League, jadi kita ngebahas Euro aja yang deket-deket. Tapi sedikit berita dari Premier League ya. Rumor terakhir yang gue denger sih, si Ruud van Nistelrooy itu kayaknya tidak jadi menjadi manajernya Burnley, tapi dia lebih memilih untuk menjadi asistennya Erik ten Hag di Manchester United. Dan katanya kontrak baru Ten Hag akan segera diumumkan. Nah, kontrak barunya ini durasinya diperkirakan 3 tahun dan isinya akan mengurangi kuasanya Ten Hag, jadi dia akan menjadi head coach, bukan manajer, tapi ini atas persetujuannya Ten Hag juga, karena dia akan disupport oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, baik itu director of football, technical director. Gue sih lebih pengen si Dan Ashworth itu segera masuk sih, karena dia sekarang masih di gardening leave di Newcastle kan. But anyway, langsung aja kita mulai sekarang di Tiang Jauh. Nah, kita akan ngebahas tentang Euro sekarang setelah pertandingan semalam. Jadi emang Tiang Jauh hari ini gue sengaja mundurin beberapa hari karena nungguin fase grupnya selesai sekalian biar tahu siapa yang lolos. Terus musuhnya nanti di 16 besar itu siapa aja. Dan akhirnya udah selesai pertandingan grup yang menurut gue jujur Euro kali ini tuh gue belum dapet hype-nya sampai sekarang. Dan gue nonton pertandingannya juga gak tahu men, gue ngerasa lebih lebih boring daripada Euro-Euro sebelumnya deh. Menurut gue ya, ini tuh peringkat 3 terbaik lolos grup itu membuat grupnya jadi kurang menarik ya gak sih? Karena tim-tim ini pada bermain aman, mereka pada main untuk supaya gak kalah dibandingkan bermain untuk menang. Contohnya grupnya England ya, grup C, poinnya itu adalah England peringkat 1 dengan 5 poin, menang 1 seri 2 kali. Peringkat 2-nya Denmark main 3 seri 3 kali 3 poin, dan peringkat 3-nya Slovenia main 3 kali seri 3 kali, dan Serbia bawa sendiri main 3 kali. Kebalikannya England kalah sekali dan seri 2 kali. Itu kan males ya. Bahkan pertandingan terakhir yang grup C itu yang jam 2 malam nih, England lawan Slovenia dan Denmark lawan Serbia, itu dua-duanya 0-0 men. Bayangin lu bangun jam 2 pagi, jadwalnya gak bersahabat, terus lu nonton, dan dua-duanya 0-0. Dan 0-0-nya itu bukan 0-0 yang seru, tapi 0-0 yang boring gitu. Gue sedih sih kalau melihat fans-fans England yang lain juga, terus si Southgate juga pada dikata-katain kan. Kok bisa sih lu punya Bellingham, La Liga Player of the Year, mainnya jelek. Lu punya Foden, Premier League Player of the Year, mainnya jelek juga. Bellingham top scorer ya? Top scorer La Liga bukan sih dia? Kayaknya enggak sih. Tapi golnya banyak. Gue gak tahu sih, lupa gue. Tapi yang pasti dia player of the season. Terus ada Harry Kane, top scorer Bundesliga juga. Ya mainnya kayak begitu. But anyway, kita review singkat grupnya udah selesai. Yang paling mengagumkan di grup gue bilang ada 2 tim, yaitu Spanyol dan Jerman. Dan sayangnya Spanyol dan Jerman ini kemungkinan akan bertemu. Bukan kemungkinan ya, udah pasti tidak akan bertemu di final. Karena kalau gue lihat nih di drawingnya, ini lo lihat di layar. Nah, Spanyol tuh abis itu lawan Georgia, yang gue bilang keren banget sih. Georgia di luar dugaan bisa lolos tuh, gue kagum sih sama Georgia. Nah, Spanyol akan ketemu sama Georgia dan Jerman bertemu dengan Denmark. Nah, nanti kalau mereka berdua menang, maka mereka ketemu di perempat final. Spanyol lawan Jerman. Jadi ini gue lebih nunggu pertandingan Spanyol lawan Jerman ini dibandingkan pertandingan perempat final atau semifinal yang lain sih. 2 tim itu paling meyakinkan, gue bilang Prancis. Terus yang sedikit di bawahnya itu ada Portugal. Portugal gue bilang solid. Prancis juga walaupun gak meyakinkan, tapi juga gue bilang masih solid ya pertahanannya Prancis. And then sisanya sih menurut gue kuda hitam sih. Italia di pertandingan pertama bagus, tapi abis itu ya gitulah, sekelas di bawahnya Spanyol sama Jerman sih. Gue bilang yang juara antara itu
Spanyol atau Jerman, kandidat kuat juara terkuat saat ini. Anyway, kita lihat jadwalnya sekarang. Mulai hari Sabtu ini ya pertandingannya, dan tadi gue udah ngomong Spanyol lawan Georgia, and then Spanyol lawan Jerman lawan Denmark, and then ada Portugal melawan Slovenia, kemudian Prancis melawan Belgia. Nah ini ada di bracket yang sebelah kiri yang menurut gue ini bracket neraka. Karena yang di bracket kanan itu jalannya lebih lapang untuk menuju ke final. Di situ ada Romania lawan Belanda. Nah pemenang Romania lawan Belanda ini akan ngelawan Austria atau Turki. Terus ada England lawan Slovakia, dan pemenangnya ini akan bertemu dengan Swiss atau Italia. Ya kan? Jadi yang bracket kanan ini jalannya cenderung lebih mudah dibandingkan dengan yang bracket kiri, walaupun ada beberapa tim yang nggak boleh diremehkan. Kayak Austria itu nggak boleh diremehkan. Swiss juga kalau ketemu sesama tim Eropa tuh Swiss tuh cenderung alot ya, cenderung susah untuk dikalahkan. And then ada Turki juga, and England lawan Slovakia. England ini punya tradisi lawan tim-tim kayak Slovakia. Itu kadang suka karena kejutan gitu. Jadi kita berharap aja, gue berharap sih soalnya gue fans England, berharap aja itu oke. Nah kita preview sebentar pertandingan ini. Partai pilihan Popo yang layak untuk ditonton adalah Jerman Denmark, Prancis Belgia, dan kalau lo penonton netral ya, dan lo bingung mau nonton siapa, menurut gue Austria lawan Turki ini punya potensi menjadi pertandingan yang menarik sih. Karena ya Austria tuh kalau lo nonton pasti seru sih mainnya. Soalnya mereka kan gegen pressing gitu ya, besut-besutannya Ralf Rangnick ya. Jadi selalu seru kalau ditonton, high energy gitu. Jadi partai pilihan Popo untuk kali ini adalah Jerman Denmark, Prancis Belgia, Austria Turki, dan menurut gue yang bakalannya paling seru sih Austria lawan Turki ini sih. Swiss Italia juga boleh, tapi menurut gue cenderung defensif. England ya lu tahu sendirilah, England memang defensif. Jadi ya itu aja sih. Kita akan ketemu lagi di tiang jauh minggu depan. Minggu ini ada Bola Adalah Teman. Kita akan memberikan fakta menarik tentang Lionel Messi yang baru aja berulang tahun ke-37. Ada fakta-fakta yang menurut gue minimal ada satu yang pasti lu belum pernah dengar. Oke, jadi nantikan di Bola Adalah Teman kali ini, minggu ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, and share juga ke teman-teman kamu yang juga menganggap bola adalah teman. Dan di sini Popo Kusen, thank you for watching, and I'll see you when I see ya.